Shalom, selamat hari Minggu semua umat Tuhan yang menyaksikan ibadah online ini. Kami dari Gereja Allah Baik Mojokerto menyapa setiap jemaat GAP Pusat Mojokerto dan juga semua jemaat dari GAP cabang-cabang dari seluruh Indonesia yang menyaksikan ibadah ini. Tetap percaya, tetap berdoa karena sebentar lagi kita akan bersama-sama bisa beribadah di gedung gereja. Terus berdoa, tidak ada perkara yang mustahil. Seperti lagu ini berikut yang mengatakan ada kuasa dalam darah Yesus. Percayailah, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, saya Yunus Sunardi. Seperti biasanya akan memandu Anda untuk hidup lebih baik dan lebih sehat. Ingat yang tips saya jus yang lalu, kali ini berbeda. Karena saya akan pakai buah namanya nanas. Nanas sebenarnya didesain Tuhan untuk daerah paru-paru. Dan Anda harus tahu virus corona yang akhir-akhir ini viral, itu sebenarnya dia menyerang alveoli, salah satu bentuk jaringan organ di dalam organ paru-paru. Nah, karena itu ciri-cirinya sebenarnya cuma pilek, batuk, lalu nggak bisa nafas. Itu baru corona. Kalau ada pilek tapi nggak bisa nafas karena ini tersumbat, itu bukan. Tapi kalau nggak bisa bernafas karena paru-parunya, itu Anda menjadi suspek atau Anda harus dirawat. Tapi kalau ada pilek, nggak bisa nafas hanya di sini, itu bukan corona. Oke ya. Nah, nanas ini salah satunya buah yang membersihkan paru-paru Anda. Anda ambil, Anda bersihkan secara prosedur biasanya, tapi tengahnya jangan karena mengandung bromelin. Saya ulangi lagi, mengandung bromelin. Itu adalah salah satu vitamin untuk paru-paru Anda. Nah, bagaimana cara jusnya? Ini dicampur dengan wortel. Warna kuningnya mengandung zeaxanthin dan lutein, bukan hanya membuat mata lebih baik, tetapi daya tubuh Anda meningkat. Ditambah dengan warna oranye, Anda bersihkan. Ukurannya kurang lebih 10-12 cm untuk satu orang. Nah, ini Anda ambil. Bagaimana Pak ukuran nanasnya? Tidak ada ukurannya. Kalau Anda mau manis, nanasnya yang lebih banyak. Kalau Anda nggak suka manis, wortelnya lebih banyak. Dicampur dengan air, di blender. Bukan di juicer, tapi di blender. Karena kita butuh serat bromelinnya. Seperti itu aja. Silakan mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Mari saat ini kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk rahmat-Mu yang selalu baru bagi setiap kami. Saat ini Bapa, dengan segenap hati kami mau menaikkan rasa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang
Sungguh engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata kau hapus air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku.
percaya tidak pernah berubah setia Tuhan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu atas setiap umat-Mu dalam nama Yesus. Semua yang percaya bersama kita berkata, amin. Sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Sebab Dia adalah Allah sumber kekuatan kita, amin. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beriku remah di kiriku, bertasa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beriku remah di kiriku, bertasa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah-goyah kiranya pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Sebab Dialah perisai dalam kehidupan kita dan tidak akan pernah kita gentar. Sebab Dia Allah yang menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Mari beri sorak-sorai sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di
meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu, kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Tuhan Kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Saya percaya kalau Tuhan yang jadi pegangan kita, Tuhan yang jadi perisai perlindungan kita, tidak akan pernah goyah. Kita umat yang dicintainya, Dia yang terbaik dalam bagian hidup kita. Buka hati kami persembahkan hidup kami hanya bagi Tuhan. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah ku lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat menyembah-Mu, Yesus yang terbaik bagiku. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah Kau lupakan, oh semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku.
Kemuliaan-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat, menyembah-Mu, Yesus yang terbaik bagiku. Setia sampai akhir hayat, menyembah-Mu, Yesus yang terbaik bagiku. Mari kita semua berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam sorga, kesempatan yang paling baik tatkala kami boleh mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup dan berkuasa. Sehingga waktu kami mendengar dan menyimpan di dalam hati kami, maka firman itu menghidupkan kami dan berkuasa mengatasi apapun juga yang terjadi di sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, sekalipun kita sudah lama tidak berjumpa satu dengan yang lain, memang kita tidak bisa berada di tempat lain pada saat yang sama. Tetapi kalau kita berjumpa dengan Allah, dimanapun kami berada, kapanpun kami berada, di situ Allah hadir. Meskipun saat ini kami di rumah dan kami sedang mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu, Engkau Allah yang maha hadir. Oleh sebab itu mari jemaat sekalian yang kekasih, kita sama-sama membuka kitab suci yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 dan 34. Saya bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 33 saya ulangi lagi sekali. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sekali lagi, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itulah firman Tuhan yang pada saat ini perlu kita perhatikan betul-betul. Yang pertama dikatakan, carilah. Kata carilah itu, saudara, adalah suatu tindakan sampai mendapatkannya. Kita tidak bisa berkata, ayo kita cari, kalau terdapat yang kita cari. Bukan, carilah. Kata-kata ini mengandung satu makna, cari sampai dapat. Sebelum saya jelaskan lebih jauh, saya berikan satu contoh tentang pengertian cari. Pada satu saat, saya kehilangan kunci lemari. Lemari itu tempat di mana pakaian-pakaian yang perlu untuk ganti, juga uang yang saya taruh di sana. Tetapi setelah saya kunci, saya lupa di mana saya taruh kuncinya. Waktu saya mau buka lemari itu, saya ingat di mana kunci itu saya taruh. Saya cari. Satu hari saya cari di mana-mana tidak dapat. Lantas apa yang harus saya perbuat? Apakah saya biarkan? Kalau saya biarkan, saya tidak bisa ganti. Juga uang yang saya perlukan, saya tidak bisa dapatkan. Saya cari, sehari saya cari tidak ketemu. Terpaksa tidak bisa ganti pakaian. Besoknya saya cari lagi, saya cari, terus cari sampai ketemu. Dan setelah ketemu, nah tentu saya bisa ganti pakaian, saya bisa ambil uang untuk keperluan-keperluan yang saya perlukan. Zaman dulu, saudara-saudara, ya, artinya zaman saya masih kanak-kanak, masih kecil, ya, itu orang tua itu berkata gini, nanti kalau kamu sudah besar, kamu harus cari pekerjaan. Tidak usah kamu cari pendidikan.
Sebab kalau kamu cari pendidikan, belum tentu kamu dapat penghasilan. Tapi kamu harus cari pekerjaan, itu kebutuhan hidup. Lantas orang tua dulu berkata ini, coba lihat. Si A ini, dia lulus dalam pendidikan tinggi sebagai seorang insinyur bagian mesin. Begitu dia selesai bekerja, pendidikan, dia tidak bisa bekerja. Tetapi kalah dengan seorang montir atau seorang tukang mesin, kalah. Dia tidak berpendidikan, tetapi begitu dia sudah sampai pada usianya, dia bekerja. Mula-mula sebagai pembantu, lama-lama dia mengerti akan mesin. Dan bahkan dia bisa memperbaiki mesin. Tetapi insinyur ini tidak bisa. Dia bisanya ya di belakang meja tulis. Di sini yang diperlukan yaitu cari dulu kerjaan. Itu kebutuhan hidup. Manusia pada umumnya, saudara, dia tidak mengerti yang dicari itu apa. Kalau ke gereja itu yang dicari itu apa. Firman didengar, juga setia ke gereja, bahkan melayani. Tetapi sebetulnya yang dicari itu apa? Sebab dia hanya mendengar tanpa dia melakukan apa yang didengarkannya itu. Nah, ayat ini berkata, carilah lebih dulu kerajaan Allah. Nah, beberapa penafsir secara sederhana dia berkata, nek cari kerajaan Allah, jangan cari kerajaannya. Tetapi carilah Allah. Sebab kerajaannya itu bisa saja kita dibuat kecewa. Tetapi Allah tidak pernah mengecewakan manusia. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita walaupun berada di rumah, tidak bisa pergi-pergi. Orang umum berkata sampai berdatangan di rumah, semu, jenuh di rumah, tetapi harus tetap di rumah. Dan di rumah itu, saudara,
Kalau kita tidak ada kegiatan apa-apa, maka kita dimakan oleh pikiran kita. Kita dimakan oleh pikiran kita, terutama dimakan oleh khawatir. Khawatir ini, khawatir itu. Di rumah sudah beberapa bulan, tidak ada penghasilan, lantas makan apa? Sebab pada waktu saudara berkesempatan untuk ke gereja, saudara itu yang dicari itu bukan Allah. Yang dicari itu kerajaannya. Sehingga kerajaannya tidak memberi jaminan. Tidak memberi jaminan apa-apa. Tetapi waktu saudara aktif ke gereja dan saudara mencari Allah, saat ini Allah itu sumber hidupmu. Allah tidak pernah meninggalkan kamu. Allah dengan cara yang ajaib menjamin hidupmu. Terutama saudara-saudara sekalian yang kekasih, saya ingin singgung sedikit tentang hamba-hamba Tuhan. Kalau saya membayangkan saat-saat ini yang paling menyedihkan yaitu hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang jemaatnya sedikit, apalagi hamba-hamba Tuhan yang berada di desa-desa, di tempat terpencil, sangat menyedihkan. Hidup mereka itu sangat bergantung dari persembahan jemaat. Tetapi saat ini dia harus hadapi. Dari mana dia dapat sumber hidupnya itu? Sayang, kalau pada waktu-waktu yang baik, hamba-hamba Tuhan itu melayani bukan melayani Tuhan, tetapi melayani kerajaannya. Artinya melayani berkat-berkatnya dari Tuhan, tapi tidak melayani Tuhan. Apa yang dikhotbahkan itu sama sekali tidak menyentuh hatinya. Sehingga kesempatan seperti ini, dia kehilangan harapan. Sehingga dia tidak mempunyai pandangan hidup yang lebih baik kecuali melakukan sesuatu, apapun juga, untuk bisa menyambung hidup. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan itu berkata, cari lebih dulu kerajaan Allah. Allahnya harus dicari. Pada saat-saat saudara masih mempunyai kesempatan yang baik, saudara abaikan akan firman Tuhan. Sehingga pada saat seperti ini, saudara kehilangan arah. Tetapi saudara-saudara, mari, Allah itu maha kasih. Allah itu maha kasih. Allah berkata, siapa yang datang kepadanya tidak akan ditolaknya. Mari
kita berharap kepada Allah saja, kita mencari Allah lebih dulu, maka segala kebutuhan hidup kita itu Allah sudah memberikannya. Bahkan kita tidak pernah berpikir, sebab hidup itu adalah pemberian Allah. Satu hal yang perlu kita contoh ya saudara. Di dalam kitab suci itu ditulis tentang Raja Herodes. Raja Herodes adalah raja yang hebat, raja yang dikagumi oleh banyak kerajaan-kerajaan di dunia ini. Raja Herodes itu menurut sejarahnya dia bukan keluar dari asal keluarga raja, bukan. Dia itu orang biasa. Dia orang Edom, tetapi juga orang Yahudi. Dia orang biasa. Tetapi waktu tentara Romawi masuk ke Palestina, dia mempunyai jasa yang besar terhadap Romawi. Dan dia diangkat menjadi salah satu pemimpin di Israel. Dan dia menjadi pemimpin yang hebat sekali. Siapa yang membangun bait Allah di Yerusalem? Yang membangun bait Allah di Yerusalem itu Herodes. Waktu terjadi satu kelaparan, Herodes ambil dia punya kekayaan, dia berikan untuk rakyat bisa mendapatkan kemenangan dari kelaparan itu. Tapi saudara-saudara, manusia walaupun dia membangun bait Allah, tetapi dia tidak mencari Allah lebih dulu. Herodes, saudara-saudara, akhirnya menjadi raja yang hebat, yang ditakuti oleh lawan sekalipun. Lalu lahirlah di dalam hati Herodes itu kekhawatiran. Khawatir kalau kedudukannya tergoyahkan. Maka itu waktu dia dengar ada raja yang baru lahir di Israel. Wah, dia takut, khawatir. Waktu Yesus lahir ke dalam dunia ini, dia khawatir kalau kedudukannya itu tergoyahkan. Maka itu dia panggil orang Majus yang datang dari timur ke Yerusalem. Dipanggil, ditanya, di mana itu raja yang baru lahir? Tunjukkan, kamu pergi ke sana. Aku juga akan datang ke sana, akan menyembah dia. Tetapi karena diliputi oleh kekhawatiran yang luar biasa itu, Herodes sebetulnya maksudnya bukan menyebut, mau membunuh Yesus. Saudara, menurut catatan sejarah, Herodes diliputi oleh kekhawatiran yang hebat sekali. Saudara tahu, karena khawatir, istrinya itu tidak boleh berhubungan dengan orang lain.
Jangankan berhubungan, bicara dengan orang lain tidak boleh. Sebab dia khawatir kalau istrinya nanti menyeleweng pada orang lain. Karena khawatir, istrinya dibunuh, saudara. Bukan saja istrinya, ibunya sendiri dibunuh karena khawatir nanti ibunya akan membuat sesuatu yang menggoyahkan kedudukan. Bukan saja ibunya diceritakan, 3 putranya dibunuh semua, saudara. Karena khawatir. Lalu Herodes mengangkat orang-orang untuk menduduki tempat-tempat yang penting, seperti daerah-daerah yang penting itu diangkat orang-orang yang dia percayakan dia bisa mengatasi itu. Tetapi itu kekhawatiran itu terus mengganggu dia. Sehingga orang-orang yang dipercayakan, yang diberi kedudukan di tempat-tempat itu dipanggil semua, dimasukkan dalam penjara. Orang-orang sampai bertanya, ada yang berkata, ini Herodes sudah mulai gila ini. Memang gila. Orang yang diliputi oleh ketakutan itu memang gila, saudara. Dan saudara tahu, saking takutnya kedudukan, dia kumpulkan orang-orang tua-tua, ulama-ulama, dia kumpulkan, dia berkata gini, aku itu sekarang sudah tua. Dia tidak memikirkan siapa gantinya, tidak. Tetapi khawatir, aku sudah tua. Aku berpesan kepadamu pakai sumpah. Nanti aku naik mati, aku harus diupacarakan secara kebesaran. Dan wanita-wanita harus menangis karena kematianku. Dia khawatir sampai waktu ajalnya pun sudah dikhawatirkan. Itulah Herodes. Saudara, dari contoh-contoh semua ini, saudara, seorang ahli pikir dia berkata, khawatir itu sebetulnya tidak ada. Menurut dia teliti betul-betul dalam pengalaman hidupnya, khawatir itu tidak ada sebetulnya. Tetapi kenapa manusia khawatir? Khawatir itu tidak ada. Dan tidak ada alasan orang untuk khawatir. Apa yang dikhawatirkan? Sebab tidak ada. Tetapi saudara-saudara, dunia penuh dengan kekhawatiran. Karena apa, saudara? Karena dosa sudah melanda dunia. Maka dunia menghadapi suatu kekhawatiran yang luar biasa. Dan sekarang, saudara-saudara, saatnya untuk membuktikan bahwa dunia memang penuh dengan kekhawatiran. Sampai dunia ini sepi. Saudara boleh keliling dunia, tidak ada manusia yang seperti biasanya ramai di jalan, tidak ada, sepi. Dia di lockdown. Tidak boleh keluar rumah karena khawatir. Tetapi yang dikhawatirkan itu apa? Yang dikhawatirkan itu apa? Mari
Mereka khawatir kalau nanti kena virus corona. Saudara-saudara, secara sederhana kita bicarakan, orang mati bisa mati tanpa virus corona, ya mati. Kalau saudara melihat orang mati bukan karena virus corona, nek sewaktu mati ya mati. Tetapi walaupun dilanda virus corona, tetapi nek waktunya tidak mati ya tidak mati. Tetapi justru karena khawatir itu, dan khawatir itu menyebabkan dia bisa saja karena kekhawatirannya dia dilanda oleh virus corona. Oleh sebab itu saudara, ya, firman Tuhan berkata yang pertama, carilah Allah lebih dulu. Ojo cari kerajaannya, carilah Allah. Sebab Allah itu Allah yang maha kuasa. Allah yang maha hadir. Allah yang maha kasih. Tetapi kita sering cuma mencari kerajaannya. Allahnya tidak kita cari. Tetapi pada kesempatan ini firman Tuhan berkata, carilah Allah. Maka Allah yang maha kasih itu, dia akan mencukupi seluruh kebutuhan kita, dicukupi. Sampai kepada yang terkecil sekalipun dicukupi oleh Allah. Sebab kita mencari Allah lebih daripada yang lain. Tidak ada, saudara. Tidak ada orang yang mencari Allah sampai merasa tersesat dan mengalami banyak kesulitan. Tidak ada. Kalau sampai terjadi itu Allah palsu. Yang kita sembah itu Allah yang palsu. Tetapi kalau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang kekal, Allah yang maha kasih, Allah yang maha hadir, dan kita cari dia lebih dulu. Tuhan bilang, aku akan mencukupi segala kebutuhan hidupmu. Dan yang kedua, jangan khawatir. Sebab khawatir itu sebetulnya tidak ada. Yang mengadakan itu dirinya sendiri. Dirinya sendiri yang mengadakan kekhawatiran itu. Sebetulnya khawatir itu tidak ada. Di Tiongkok, saudara-saudara, ada raja. Ya, namanya Qin Shi Huang. Ya, namanya Qin Shi Huang. Raja yang perkasa itu waktu dia memerintah seluruh Tiongkok dan dia hebat sekali. Tetapi Qin Shi Huang ini berpikir, loh, aku saiki sudah mulai tua. Lah, orang kalau sudah tua mesti mati. Dia suruh bawahnya, coba cari obat yang tidak bisa mati. Lah, dia raja. Semua orang berusaha mencari obat yang tidak bisa mati. Lalu ada seorang yang pintar, saudara, dengarkan.
ini bagus sekali. Dia berkata begini, di salah satu pulau ada obat, ada pohon yang bisa menyebabkan tidak mati. Tetapi kita harus, pulau itu kosong, kita harus mengutus. Dia bilang mengutus 500 darah dan 500 anak-anak pria muda untuk ke pulau itu, supaya bisa mencapai, dalam bahasa Koi dikatakan Changsen pulau, artinya umur panjang, tidak tua-tua, jadi hidup terus. Lalu ini Qin Shi Huang, ya, dia suruh 500 anak darah dan laki-laki ke pulau itu. Laki-laki itu sudah sampai di sana, tetapi belum mencapai apa yang diperlukan. Itu Qin Shi Huang sudah mati. Nah, menurut catatan sejarah, saudara-saudara, itu pulau yang didatangi oleh 500 anak darah dan pria itu sekarang menjadi pulau Jepang. Ini menurut catatan sejarah. Tetapi yang saya ingin ceritakan, begitu kekhawatiran. Sebetulnya Qin Shi Huang itu masih bisa hidup lama lagi. Tetapi karena khawatir, dia mati. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, carilah Allah. Ojo cari yang lain-lainnya, cari Allah. Dan Dia akan memenuhi segala kebutuhanmu pada saat-saat seperti sekarang ini. Dia akan memenuhi segala kebutuhanmu. Dan orang yang mencari Allah, tidak ada kekhawatiran, itu tidak ada, saudara. Kalau orang mencari Allah dan masih khawatir, itu bukan berarti mencari Allah itu cuma ngomong tok, ya, tetapi perbuatannya tidak. Berbicara tetapi perbuatannya tidak. Itu di dalam bahasa aslinya, ya saudara, bahasa Ibrani itu ada kata-kata tumah. Tumah itu artinya jujur, tulus, sempurna. Sempurna dalam arti berusaha sedapat mungkin, berusaha untuk mencari Allah. Lalu orang Inggris menerjemahkan dengan integrity dari asal kata Latin yang berarti integral. Saudara-saudara, carilah Allah. Sebab di sana saudara dijamin, Tuhan menjamin hidup kita sehingga kita tidak perlu khawatir apapun juga, tidak perlu khawatir. Ada peribahasa mengatakan biar bumi terjungkir balik. Tetapi kalau kita bersama-sama dengan Allah, kita akan selamat sampai selama-lamanya. Mungkin inilah yang saya bisa sampaikan, saudara-saudara.
biar saudara semua cari Allah. Jangan cari yang lain, cari Allah. Dan percaya bahwa Allah menjamin hidupmu. Tuhan memberkati saudara sekalian. Ayo kita berdoa. Bapa yang di surga, kiranya dengan firman ini Tuhan, Roh Kudus berkenan menyentuh hati pendengarnya, supaya mereka walaupun di rumah jenuh, gelisah, takut, khawatir, tetapi Roh Kudus menyentuh hatinya sampai orang ini mencari Allah. Mencari Allah itu bukan kemana-mana, tetapi mencari Allah di dalam doa dengan iman. Bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang maha kuasa. Pada saat itu juga kekhawatiran lenyap. Dan kami hidup di dalam damai sejahtera di dalam Allah. Terima kasih Bapak. Dan saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, terimalah berkat, rahmat, kasih daripada Bapa, sukacita yang besar dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus atas saudara-saudara semua. Sampai Maranatha, dalam nama Yesus Kristus. Amin.